Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Dengan mempelajari materi ini diharapkan nanti anak-anak dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5. 1. Kingdom Animalia, 2. Kingdom Plantae, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Munera, 5. Kingdom Protista. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia berdasarkan punya tidaknya tulang belakang dikelompokkan menjadi 2. 1. Vertebrata atau hewan bertulang belakang, 2. Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, 1 Pisces, 2 Amfibi, 3 reptil, 4 aves, 5 mamalia. Sedangkan avertebrata dibagi menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Arthropoda, Vermes, Echinodermata, dan Moluska. Berikut contoh gambar Kingdom Animalia. Perhatikan gambar hewan vertebrata di bawah. Harimau dan kucing merupakan contoh mamalia. Ular dan bunglon merupakan contoh dari reptil. Itik dan burung merupakan contoh dari aves. Katak merupakan contoh dari amfibia, sedangkan ikan merupakan contoh dari Pisces. Filum Porifera. Filum Porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, 2 Dimospongia, dan 3 Hexactinellida. Filum Coelenterata. Filum Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas. 1 Hydrozoa, 2 Scyphozoa, 3 Anthozoa. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 divisium. 1 Bryophyta atau tumbuhan lumut, 2 Pteridophyta atau paku-pakuan, 3 Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas. 1 Hepaticea atau lumut hati, 2 Musci atau lumut daun, 3 lumut tanduk. Pteridophyta dibagi menjadi beberapa kelas. 1 Basilopitina atau paku purba, Lycopodina atau paku kawat, Equistina atau paku ekor kuda, Felicina atau paku sejati. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi 2. 1 tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, 2 tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Gnetinae, Coniferae, Cicadinae, dan Ginkgo.
Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Berikut contoh gambar dari kingdom plantae. Lumut hati. Lumut hati, ada lumut hati berdaun, ada lumut hati bertalus. Selain itu, ada lumut tanduk. Paku-pakuan. Paku-pakuan di sini contohnya adalah paku purba, Lycopsida, Sphenopsida, dan Pteropsida. Gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Gnetinae, contohnya melinjo, Cicadinae, contohnya pakis haji, Coniferae, contohnya damar atau pinus, Ginggunae, contohnya adalah Ginkgo biloba. Peranan gimnosperma dalam kehidupan sehari-hari. Peranan gimnosperma dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil dikelompokkan menjadi 4 familia. 1. Gramineae, 2. Palmae, 3. Liliaceae, 4. Musaceae. Contoh dari Gramineae adalah padi, gandum, jagung, dan tebu. Contoh Palmae adalah kelapa dan palem. Contoh Liliaceae adalah bawang merah, sedangkan contoh Musaceae adalah pisang. Berikut adalah morfologi dari tumbuhan monokotil. Dari morfologinya kita tahu ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu daun lembaga berjumlah 1, berakar serabut, tidak berkambium, berkas pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, kelopak bunga kelipatan 3. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil dibagi menjadi 3 familia. 1. Euphorbiaceae atau getah-getahan. 2. Papilionaceae atau kacang-kacangan. 3. Solanaceae atau terong-terongan. Contoh Euphorbiaceae adalah singkong. Contoh Papilionaceae adalah kacang tanah dan kacang panjang. Sedangkan contoh Solanaceae adalah tomat dan lombok. Berikut morfologi tumbuhan dikotil. Dari morfologinya kita tahu ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu bijinya berkeping 2, akarnya tunggal, tidak memiliki tudung akar, daun melebar, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang dan berkambium, bunga kelipatan 2, 4 atau 5, berkas pengangkut tersusun teratur, berkas pengangkut bertipe kolateral terbuka. Berikut contoh gambar tumbuhan dikotil. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil adalah sebagai berikut.
Tumbuhan monokotil berakar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil berakar tunggang. Tumbuhan monokotil berkolateral tertutup, sedangkan tumbuhan dikotil berkolateral terbuka. Tumbuhan monokotil batang tidak berkambium, tumbuhan dikotil batang berkambium. Tumbuhan monokotil tulang daunnya sejajar, tumbuhan dikotil tulang daunnya menyirip atau menjeri. Tumbuhan monokotil jumlah bunga kelipatan 3, tumbuhan dikotil jumlah bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Kingdom fungi. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 kelas. 1. Basidium mycotinae, 2. Ditromycotinae, 3. Ascomycotinae, 4. Zygomycotinae. Berikut adalah contoh gambar dari kingdom fungi. Kingdom Monera. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang hijau biru. Berikut adalah contoh gambar bakteri. Kingdom Protista. Kingdom Protista dikelompokkan menjadi 2, yaitu protozoa atau protista yang berupa hewan, dan yang kedua adalah alga atau protista yang berupa tumbuhan. Protozoa berdasarkan alat geraknya dikelompokkan menjadi 4. 1. Rhizopoda, 2. Flagellata, 3. Ciliata, 4. Sporozoa. Alga berdasarkan kandungan pigmennya ada alga hijau atau chlorophyta, alga keemasan atau chrysophyta, alga coklat atau phaeophyta, alga merah atau rhodophyta. Berikut adalah contoh gambar dari filum protozoa, yaitu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Rhizopoda contohnya adalah amoeba. Flagellata contohnya adalah Euglena. Ciliata contohnya adalah Paramecium. Sporozoa contohnya adalah Plasmodium. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian tentang ciri-ciri umum sampai ciri-ciri khusus makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotomi. Kunci dikotomi berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Berikut adalah diagram kunci dikotomi dari tumbuhan. Di situ ada tumbuhan kedelai, jagung, lumut, dan suplir. Dari tumbuhan tersebut kita amati ciri-cirinya. Untuk tumbuhan yang berspora yaitu lumut dan suplir. Sedangkan untuk tumbuhan yang tidak berspora yaitu melinjo, kedelai, dan jagung. Untuk tumbuhan yang berspora ada yang berbatang jelas dan ada yang tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas yaitu suplir, sedangkan yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Untuk tumbuhan yang tidak berspora ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup yaitu kedelai dan jagung, sedangkan yang berbiji terbuka yaitu melinjo.
Untuk yang berbiji tertutup ada monokotil dan ada dikotil. Yang termasuk monokotil yaitu jagung, sedangkan yang termasuk dikotil yaitu kedelai. Data pada diagram kunci dikotomi di atas jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. 1A. Tumbuhan yang berspora, maka nanti akan lanjut ke nomor 2. 2A. Tumbuhan yang berbatang jelas, maka nama tumbuhan tersebut adalah suplir. 1A. Tumbuhan yang berspora, maka akan lanjut ke nomor 2. 2B. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas, maka nama tumbuhan tersebut adalah lumut. 1B. Tumbuhan yang tidak berspora, maka akan lanjut ke nomor 3. 3A. Berbiji tertutup, maka akan lanjut ke nomor 4. 4A. Monokotil, maka nama tumbuhan tersebut adalah jagung. 1B. Tumbuhan yang tidak berspora, maka akan lanjut ke nomor 3. 3A. Tumbuhan berbiji tertutup, maka akan lanjut ke nomor 4. 4B. Dikotil, maka nama tumbuhan tersebut adalah kedelai. 1B. Tumbuhan yang tidak berspora, maka akan lanjut ke nomor 3. 3B. Tumbuhan berbiji terbuka, maka nama tumbuhan tersebut adalah melinjo. Kunci determinasi dari tanaman lumut yaitu 1A dan 2B. Kunci determinasi untuk tumbuhan suplir yaitu 1A dan 2A. Kunci determinasi untuk tumbuhan melinjo yaitu 1B dan 3B. Kunci determinasi untuk tumbuhan jagung yaitu 1B, 3A, dan 4A. Sedangkan kunci determinasi untuk tumbuhan kedelai yaitu 1B, 3A, dan 4B. Pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak pelajari materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.